Hi again everyone, welcome back to my channel, Fun and Easy Learning with Morita. Pernahkah kalian berada di dalam situasi di mana kalian ingin meminta izin kepada guru atau dosen atau kepada bos kalian agar diperbolehkan pulang lebih awal? Mungkin kalian ragu-ragu mana model auxiliary yang tepat. Apakah harus mengatakan, can I go earlier today? Ataukah may I go earlier today? Ataukah could I go earlier today? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai salah satunya adalah bagaimana cara menggunakan model auxiliary yang tepat di dalam situasi-situasi yang berbeda. Enjoy and happy watching! Oke, mari kita mulai saja pembahasan topik kita kali ini, yaitu mengenai model auxiliaries, fun and easy learning with Morita. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih bingung perbedaan antara model auxiliaries dengan auxiliary verbs. Dalam bahasa Indonesia, seringkali kita menerjemahkan keduanya sebagai kata bantu kerja. Memang di dalam bahasa Inggris terdapat kalimat-kalimat di mana predikatnya tidak hanya terdiri dari satu kata kerja. Misalnya kalimat seperti I go to work every morning. Dalam kalimat tersebut, predikatnya yaitu go hanya terdiri dari satu kata kerja. Atau I went to the zoo last week. Di situ juga kalimat tersebut hanya memiliki satu predikat atau satu kata kerja sebagai predikatnya yaitu went. Yang pertama kalimatnya dalam simple present tense, yang kedua dalam simple past tense. Tetapi kalau kita perhatikan lagi kalimat-kalimat berikut ini. We are studying English now. Perhatikan, we are studying English now. Dalam kalimat tersebut, kita memiliki dua kata di dalam predikatnya, yaitu are studying. Studying itu adalah main verbnya, kata kerja utamanya. Sedangkan are di depannya itu bukan to be, dia merupakan auxiliary verb, kata bantu kerja. Jadi, auxiliary verb dalam kalimat tersebut yaitu are diikuti oleh kata kerja berbentuk ing atau verb ing. Perhatikan kembali kalimat berikut ini. We have learned English for 6 years. We have learned English for 6 years. Nah, pada kalimat yang baru saya ucapkan, itu predikatnya adalah have learned. Learned itu adalah merupakan main verb, sedangkan have adalah auxiliary verb. Jadi kalau dalam kalimat tadi, auxiliary verb have diikuti oleh kata kerja learned yang merupakan bentuk yang ketiga. Sehingga auxiliary verbs bisa kita simpulkan bisa diikuti oleh beberapa bentuk kata kerja tergantung dari tensesnya. Kalau tensesnya continuous, maka kata kerjanya adalah ing form. Tetapi kalau tensesnya adalah perfect, maka kata kerjanya adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Nah, berbeda halnya dengan model auxiliaries. Karena model auxiliaries tidak memiliki bentuk kata kerja yang berbeda-beda untuk main verbnya. Melainkan hanya menggunakan verb bentuk yang pertama, kata kerja bentuk yang pertama atau infinitive. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh subjek. Sehingga kalau subjeknya misalnya he, she dengan it, itu kata kerjanya atau main verbnya tidak menggunakan s. Atau misalnya menggunakan to infinitive juga tidak bisa. Atau menggunakan ing. Jadi semua model auxiliary selalu diikuti oleh kata kerja bentuk yang pertama. Beberapa model auxiliaries yang pasti juga familiar buat kalian, misalnya adalah can, may, must, dan sebagainya. Kenapa saya menganggap pembahasan materi model auxiliaries ini lumayan penting? Karena yang pertama adalah saya masih seringkali menemukan kesalahan dalam pemakaian bentuk kata kerjanya. Jadi saya masih sering mendapatkan kalimat-kalimat yang dibuat oleh siswa saya, di mana misalnya mereka membuat kalimat dengan menggunakan can, tetapi kata kerjanya bentuknya menggunakan to infinitive. For example, I can to speak English well. Nah, dalam kalimat tersebut ada kesalahan karena can diikuti oleh kata kerja to speak. Seharusnya adalah speak saja.
Ya, di samping itu, setiap modal auxiliaries itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda, mempunyai function yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas itu satu persatu, apakah fungsi atau function dari setiap modal auxiliaries. Let's start from the first one, which is can. Okay, can biasanya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai dapat atau bisa. Memang betul, the first function of can is to show ability, untuk menyatakan suatu kemampuan. If can has the meaning of ability, so we can use another word or another expression to show the same meaning. Jadi kalau can menyatakan suatu ability atau kemampuan, kita bisa menggantikannya dengan menggunakan bentuk be able to. Dalam hal ini adalah is, am, are able to. Let's see the first example. I can speak French. Saya bisa berbicara dalam bahasa Perancis. Di sini can menyatakan suatu ability, menyatakan suatu kemampuan. Jadi bisa saja kita menggantikan can-nya dengan I'm able to speak French. Okay. Kemudian the second function dari can itu adalah to show permission, to ask or to give permission, minta izin atau memberikan izin. Like this example, you can go now if you have finished your work. Kamu boleh pergi sekarang kalau kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu. So di situ can menyatakan boleh atau memberikan izin. Kemudian the next function of can is to make a request or an offer. Jadi fungsi yang ketiga dari can adalah untuk meminta tolong. Request di sini artinya meminta tolong atau menawarkan bantuan. Like these examples, can you open the door? Please. Jadi kalau kita mau lebih sopan lagi, kita bisa menggunakan kata please. Can you open the door? Okay. Di situ kita meminta bantuan, make a request, meminta seseorang untuk membukakan pintu buat kita. Or the second example, can I help you? Bisakah saya bantu? Di sini menawarkan bantuan. Okay. And the next function of can is to show possibility, menyatakan suatu kemungkinan. Like this one. So for example, A asks, where's Harry? And B answers, I don't know, he can be anywhere in this building. Si A bertanya, si Harry di mana ya? B menjawab, wah saya nggak tahu. Dia bisa ada di mana saja di dalam gedung ini. So we are not sure. So we just show possibility. Nah, jadi untuk can yang artinya kemampuan itu bisa digantikan dengan be able to, is, am, are able to. Sedangkan can dengan fungsi yang lain tidak bisa digantikan dengan is, am, are able to. Okay, clear ya? Now let's continue to the second modal. The second one is must. Must seringkali kita terjemahkan menjadi harus. Memang betul, fungsi pertama dari must itu adalah to show necessity, menyatakan suatu keharusan. Kalau harus itu berarti harus dikerjakan. Mau tidak mau harus dikerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan biasanya ada punishment-nya. Okay? Nah, apabila must menyatakan suatu necessity, maka bisa saja kita ganti atau kita gunakan expression lain, yaitu menggunakan have to or has to. Have to untuk subjek I, you, we, they, sedangkan has to untuk subjek he, she, it. Sebetulnya ada sedikit perbedaan antara keharusan yang menggunakan must dengan keharusan yang menggunakan have to atau has to. Biasanya kalau kita menggunakan have to atau has to, itu ada faktor lain yang membuat kita harus melakukan suatu action atau yang memaksa kita untuk melakukan suatu action. Jadi bukan berdasarkan dari keinginan dari dalam diri kita sendiri. Okay? So let's see the example. All students must or have to submit their papers by tomorrow. Semua siswa harus menyerahkan paper mereka paling lambat besok. Jadi harus diserahkan besok. Kalau tidak, misalnya tidak boleh ikut ujian. Jadi dia merupakan sesuatu yang harus dikerjakan, mau tidak mau harus dikerjakan. So, dalam kalimat ini must berarti harus. Lalu bagaimana kalau misalnya bentuk kalimatnya adalah kalimat negatif seperti ini? You must not or mustn't come late to school. Apakah dia berarti tidak harus?
kamu tidak harus datang terlambat ke sekolah? Bukan ya. Jadi mustn't di sini bukan berarti tidak harus, melainkan you are forbidden. Kamu dilarang, kamu tidak boleh. Ya, kamu tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tapi itu merupakan keharusan, cuma tidak boleh dikerjakan. Ya. Oke. Jadi mustn't di sini bukan berarti tidak harus ya, tetapi you are forbidden. Oke. Lalu apa fungsi dari must yang kedua? Fungsi dari must yang kedua adalah to show inference. Inference itu kesimpulan. Jadi kita mengambil suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Let's see the example. Jack is never absent. Today he missed school. He must be sick. Si Jack itu tidak pernah absen, tapi hari ini dia nggak sekolah. Dia pasti sakit. Jadi mungkin di sini must lebih tepat kalau kita terjemahkan sebagai pasti, bukan lagi harus. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Jack must be sick. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan tersebut? Karena si Jack itu tidak pernah absen. Mau sedang hujan, mau ada kegiatan lain, dia tidak pernah tidak masuk sekolah. Dia selalu rajin masuk sekolah. Jadi kalau misalnya hari ini dia tidak sekolah, pasti dia sedang sakit. Okay, so inference, must itu berarti untuk menarik kesimpulan, sehingga kita terjemahkan dengan kata pasti. Okay, now let's continue to the third modal, which is may. May yang seringkali kita terjemahkan sebagai boleh. Okay, lalu apakah ada arti yang lain dari kata may? Let's see. The first one, may is used to ask or to give permission. Jadi ini hampir sama dengan can tadi ya. Salah satu fungsi can tadi adalah untuk menyatakan permission. Nah, may juga sama. Lalu apakah ada bedanya antara may dengan can? Tidak ada bedanya, hanya pada level of politeness. Jadi pada tingkat kesopanannya. Biasanya kalau kita meminta izin kepada seseorang yang lebih tua usianya dari kita atau yang posisinya lebih tinggi dari kita, maka akan lebih sopan kalau menggunakan may. Okay, let's see the example. You may have a rest now. Kamu boleh istirahat sekarang. Okay, atau kamu bisa istirahat sekarang. So ini memberikan izin, ya. Or may I sit beside you? Bolehkah saya duduk di samping kamu? Ini juga meminta izin. And the second function of may is to show possibility, menyatakan suatu kemungkinan. Ini juga sama seperti can tadi, ya. The teacher may be late tomorrow. Guru mungkin akan datang terlambat besok. Nah, saya akan menggunakan sedikit perbandingan, yaitu kita bisa saja menggunakan modal auxiliary lain yang mempunyai makna yang sama, yaitu untuk menyatakan possibility. Apa itu? Modal auxiliary-nya itu adalah might. Might di sini juga sama, dia menyatakan suatu kemungkinan. Tetapi perbedaannya adalah it is less possible than may. Jadi kalau kita mau ukur-ukur kadar kemungkinan terjadinya, akan lebih besar kemungkinannya itu kalau kita menggunakan may dibandingkan dengan might. Oke? Jadi kalau misalnya kita membuat kalimat the teacher might be late tomorrow, kalau terjemahannya sama saja, guru mungkin akan datang terlambat besok. Tetapi tingkat kemungkinannya adalah lebih tinggi kalau kita menggunakan may daripada might. Oke? Jadi itu perbedaan antara may dengan might, ya, yang menyatakan possibility. Lalu yang ketiga, may juga bisa digunakan untuk make an offer, untuk menawarkan bantuan. Biasanya kalau misalnya kita sedang ke toko, misalnya kemudian shop assistant-nya bertanya kepada kita, "May I help you, ma'am? May I help you, sir?" Jadi itu menyatakan make an offer, menyatakan penawaran bantuan. Oke, ini juga lebih sopan dibandingkan dengan menggunakan can. Ya, itu sebabnya kalau kita pergi ke tempat-tempat umum, itu asistennya pasti menyapa kita dengan may, bukan can. Oke. Yang berikutnya adalah should.
Oke, should bisa diterjemahkan dengan seharusnya. Nah, ini seringkali kita bingung antara seharusnya dengan harus. Tadi kalau harus itu adalah must, seharusnya itu adalah should. Apakah ada perbedaannya? Ya, ada perbedaannya. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa must yang artinya harus berarti kita memang harus mengerjakan kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut, dan kalau tidak biasanya ada punishment-nya. Tetapi kalau seharusnya tidak seperti itu. Jadi misalnya situasinya begini, ada seorang anak datang terlambat masuk ke kelasnya, 2 menit atau 3 menit terlambat, bel sudah masuk dan kegiatan di dalam kelas sudah mulai dengan berdoa dan dia baru masuk ke kelas. Kemudian the student said, "I'm sorry sir, I'm late." Okay. Kemudian si teacher bilang, "You should come to school earlier." Seharusnya kamu datang ke sekolah lebih awal. Tapi kan sudah terjadi bahwa dia terlambat. Jadi menyatakan suatu agak penyesalan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan seharusnya. Oke? Atau contoh yang lainnya, misalnya kita diminta untuk menyerahkan tugas paling lambat, deadline-nya adalah hari ini pukul 8 pagi atau 8 malam misalnya. Tapi kemudian kita terlambat, mengumpulkannya pukul 9 malam, submitnya pukul 9 malam. Dan kemudian si guru kita akan mengatakan, "You should submit your paper an hour ago." Seharusnya kamu menyerahkan papernya 1 jam yang lalu. Nah, itu yang dimaksud dengan seharusnya, ya. Okay, now let's see the example. Should yang menyatakan obligation, yang menyatakan keharusan, kewajiban, okay, itu bisa diganti dengan ought to, ya. Jadi kalimatnya, as good citizens, we should or ought to pay our taxes. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya membayar pajak, seharusnya. Tapi pada kenyataannya apa? Ada saja warga negara yang tidak membayar pajak. Beda kalau misalnya kita katakan, as good citizens, you must pay your taxes. Artinya adalah bahwa kalau kamu tidak bayar pajak, maka kamu akan mendapatkan penalti bla bla bla. Jadi harus dikerjakan. Tapi kalau seharusnya itu seperti menyatakan penyesalan. Oke. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari should adalah menyatakan suggestion. Suggestion ini adalah usul atau saran. Sehingga kalau kita terjemahkan mungkin tidak kurang tepat kalau kita terjemahkan sebagai seharusnya. Let's see the example. You look tired. You should stop working and have a rest. Kamu kelihatannya lelah banget, capek banget. Kamu sebaiknya berhenti bekerja dan beristirahat. Jadi di situ menyatakan suggestion. Maka kita terjemahkan dengan sebaiknya. Okay? Next is will. Okay? Will biasanya kita gunakan dalam future tense, dalam kalimat yang menyatakan actionnya akan dilakukan di waktu yang akan datang. Dan memang fungsi yang pertama dari will adalah to show future actions. Apabila will dipakai untuk menyatakan future actions, maka bisa digantikan dengan is, am, are going to. Oke? Nah, ini contoh kalimatnya adalah I will or am going to move to Surabaya next month. Nah, ini juga sebetulnya ada sedikit perbedaan antara will dengan is, am, are going to. Persamaannya adalah dua-duanya memang membutuhkan rencana, ya. Tetapi kalau is, am, are going to itu rencananya sudah fix, sudah pasti. Sedangkan kalau will kadang-kadang rencana itu dilakukan instant gitu. Jadi sebelum actionnya terjadi, beberapa saat sebelum actionnya terjadi, lalu kita rencanakan kemudian memutuskan untuk melakukan. Tapi kalau is, am, are going to itu rencananya lebih panjang, proses rencananya lebih panjang. Jadi untuk actions yang memerlukan rencana yang sangat matang seperti misalnya pindah kota, pindah pekerjaan, melanjutkan kuliah, itu kan memerlukan perencanaan yang matang ya. Nah, itu lebih tepat menggunakan is, am, are going to. Oke. Kemudian fungsi dari will yang kedua adalah to make a request. Jadi untuk meminta tolong juga. Seperti yang tadi kita bisa menggunakan can, ya. For example, will you open the door please? Bisakah atau maukah kamu menutup pintunya? Lalu fungsi yang ketiga adalah to show predictions, menyatakan suatu prediksi, perkiraan. Tentu saja prediksinya ini juga harus yang sudah ada data-data yang sahih sebelumnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang akurat atau prediksi yang akurat. For example, look, the sky looks very dark.
I think it will rain soon. Jadi prediksi kita adalah gak lama lagi akan turun hujan. Dari mana kita bisa membuat prediksi itu? Ya karena ada data, ada fakta bahwa langitnya sudah kelihatan gelap. Karena biasanya kan kalau langit mulai gelap, tanda-tanda hujan akan turun. Okay? Now, let's continue to the next one. The next model is cold. Okay? The first function of cold is to show past ability. Jadi menyatakan suatu kemampuan di waktu yang lampau. Jadi kalau can itu kemampuan sekarang, kalau could kemampuan di waktu yang lampau. Dan apabila could menyatakan possibility, dia bisa digantikan dengan was, were, able to. Let's see the example. When Peter lived in Tokyo 10 years ago, he could or was able to speak Japanese well. Ketika Peter tinggal di Tokyo 10 tahun yang lalu, dia dapat berbicara dalam bahasa Jepang dengan lancar. Sekarang dalam 3 tahun terakhir dia sudah back to New York, di mana dia tidak lagi menggunakan Japanese. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa Jepang, sehingga bahasa Jepangnya sudah tidak terlalu lancar, tidak selancar seperti ketika 10 tahun yang lalu dia tinggal di Tokyo. Oke? Kemudian fungsi yang kedua dari could itu adalah to show polite request. Jadi untuk request memang kita bisa menggunakan beberapa buah modals ya. Nah, perbedaannya itu tadi hanya pada tingkat kesopanan. Jadi kita harus memilih dulu mana modal auxiliary yang tepat kalau kita mau membuat request. Jadi seperti yang tadi ya, apakah orang itu lebih tua usianya dari kita ataukah posisinya lebih tinggi dari kita. Tetapi misalnya dengan orang yang sama tapi dalam situasi yang berbeda juga kita bisa menggunakan modal auxiliaries yang berbeda untuk menyatakan request. Misalnya begini, kita punya teman yang dalam kehidupan sehari-hari adalah teman lama kita, teman baik kita. Tetapi ketika di pekerjaan dia adalah manajer kita. Nah, dalam situasi atau environment di mana sifatnya private, sifatnya pribadi, maka kalau kita mau membuat request boleh saja kita menggunakan can. Tetapi ketika dalam meeting, misalnya di kantor, dan kita mau membuat request kepada teman kita, walaupun di luar dia adalah sahabat baik kita, tetapi ketika dalam ruang lingkup yang resmi, kita tidak bisa menggunakan can untuk membuat request, tetapi sebaiknya menggunakan could, karena dia merupakan request atau modal auxiliaries yang paling sopan untuk membuat request. For example, could you tell Dion that the meeting tomorrow is cancelled? Ya, dari kalimatnya pun ini sudah kelihatan dia sangat formal, ya, sangat formal. Tolong beritahu Dion bahwa meeting yang besok itu di cancel. Oke, jadi lebih tepat menggunakan could. Ya, oke. Now let's see the last one. I think would. Ya, would can be used to show request too. Jadi kalau dibandingkan dengan could tadi, could lebih sopan dibandingkan dengan would. Ya, would you copy these letters for me? Ya, jadi ini mungkin levelnya yang kedua kalau dilihat dari tingkat kesopanan. Oke. Kemudian fungsi would yang kedua adalah dia digunakan dalam conditional sentences type 2. Menyatakan kalimat pengandaian. Ya, for example, if I had a lot of money, I would travel around the world. Seandainya saya punya banyak uang, saya akan berjalan-jalan keliling dunia. Nah, ini adalah merupakan suatu kalimat pengandaian. Okay? So, those are the modal auxiliaries that are frequently used when we speak or make sentences. Okay? Now, we are going to do some exercise about the use of modal auxiliaries. Let's see the first part. Number 1, which of the following sentences expresses suggestions? Mana dari kalimat-kalimat berikut ini yang mengekspresikan suggestion, saran? Let's see the choices, the options. The first one is, you must lose your weight. Or, you should lose your weight. Or, you can lose your weight. Oke, coba diingat-ingat lagi mana modal auxiliaries yang tepat untuk menyatakan suggestion. Good. Yang tepat adalah yang B, ya.
You should lose your weight. Ya, kamu sebaiknya menurunkan berat badanmu. Okay, good. Now let's continue to number 2. Which is the most polite way to ask for permission? Mana cara yang paling sopan untuk meminta izin? Option 1, can I borrow your pencil? Option 2, may I borrow your pencil? Option 3, could I borrow your pencil? Well, what is your answer? Correct. It's C, ya. Could I borrow your pencil? Itu adalah yang paling polite, yang paling sopan. Very good. Now, let's continue to number 3. Number 3, your teacher gives you an assignment and the deadline is next week. The teacher says, you blank submit your assignment next week or you can't take your final exam. Jadi situasinya, guru kamu memberi kamu assignment, tugas, dan deadline-nya adalah minggu depan. Kemudian guru tersebut berkata, you bla 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 menyerahkan assignment kalian minggu depan, atau kalau tidak, kalian tidak boleh ikut final exam. So, these ones are the options. A, will, B, should, C, must, and D, can. So which do you think is the most appropriate modal auxiliary to be used for this sentence? Very good. Very good. The answer is must. Jawabannya adalah must, ya. Karena di belakangnya sudah ada sedikit warning, ya, sedikit ancaman. Kalau nggak dikumpulkan berarti kamu nggak boleh ikut ujian. So must. Okay, very good. Now let's continue to number 4. It will rain in a moment. You blank bring your umbrella or raincoat. Sebentar lagi akan turun hujan. Kamu bla 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 membawa payung atau jas hujanmu. Now, what is the correct modal auxiliary? I hear some answers. Yeah, so these are the choices. Must, could, may, or should. Well, what is the answer? Yes, well done. Jawabannya itu adalah should. Kenapa? Karena dia menyatakan suggestion. Ya, good. Now, let's see number 5. This suitcase is very heavy. I blank lift it by myself. Koper ini sangat berat. Saya bla 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 mengangkatnya sendiri. Now, what is the correct modal auxiliary? Let's see the options. Won't, mustn't, may not, and can't. So in British, cannot can be contracted into can't, but in American, we use can't. Can, can't. Jadi kalau dalam American pronunciation, can yang positif dengan can yang negatif agak sedikit sama. Okay? Tetapi kalau can yang negatif itu stressnya lebih terasa. So for example, I can speak English dengan I can speak English. Jadi kalau yang pertama I can speak English berarti saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi kalau I can speak English berarti saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi ada sedikit perbedaan dalam stressnya. Sedangkan kalau yang British itu lebih kelihatan sekali. Kalau yang bisa positif, I can speak English. Tetapi kalau yang tidak bisa, I can't speak English. Jadi kelihatan perbedaan can untuk yang positif dan can't yang negatif. But whichever pronunciation that you would like to use, it's up to you. Jadi terserah kalian mau menggunakan pronunciation yang mana. Okay? So, let's go back to our number 5. The suitcase is very heavy. I blank lift it by myself. What is the correct modal auxiliary? Well done. Yes, that's right. The answer is can't or can't. Ya, jawabannya adalah can't or can't. Tidak bisa, tidak dapat. Okay, so I hope my explanation and the exercises will help you to understand more
about the functions and the differences between each modal auxiliaries so that in the future you will be able to use the correct modal auxiliaries in different situations. That's all for today. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Bye-bye everyone!